Selamat siang Bapak Ibu yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus kita. Kita sungguh bersyukur, sungguh luar biasa kasih Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Dan kita bersama-sama bersyukur bersama keluarga Bapak Penatua JK Tondok, di mana hari ini ada ungkapan syukur mereka bersama kita, anak kekasih Agira Melona Tondok yang sudah dibaptis tadi, kemudian Mama Agira yang akan wisuda pada tanggal 19 April di UKI Toraja, Papa Mama Datuan yang telah selesai di wisuda Magister di Unhas pada tanggal 29 Maret yang lalu. Dan juga ungkapan syukur keluarga anak kekasih yang telah selesai mengikuti ujian di SMA, dan Bapak JK Tondok yang sungguh sangat mengungkapkan syukur kepada Tuhan, di mana selama kurang lebih 1 tahun telah berobat dan puji Tuhan tetap sehat. Itu beberapa pokok dari ungkapan syukur dalam keluarga. Bapak Ibu, saudara-saudara, ada beberapa susunan acara dalam ibadah syukur pada siang hari ini. Pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, ibadah. Ibadah akan dilayani pelayan firman Bapak Pendeta David Tiranda STH, pelayan liturgis Saudara Hartoyo Esteol, dan acara ketiga, ungkapan hati dari keluarga yang akan disampaikan Bapak Penatua JK Tondok. Yang keempat, jamuan kasih, dan kelima, penutup. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah siang hari ini, kita mendengarkan satu pujian melalui angklung dari Ibu-ibu Angklung Airene. Kepada ibu-ibu kami persilakan.
Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dan senantiasa memelihara kehidupan kita. Terima kasih untuk persembahan pujian dari Angklung. Baik Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam acara kita yang kedua, yaitu ibadah. Pelayan firman Bapak Pendeta David Tiranda STH dan pelayan liturgis Saudara Hartoyo STO. Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Bersyukur bersama keluarga di tempat ini boleh mengumpulkan kita untuk bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Secara khusus keluarga di tempat ini yang selalu senantiasa merasakan kehadiran Tuhan yang selalu memberkati dalam rumah ini. Hari ini juga kita bersyukur atas selesainya pelaksanaan pembaptisan kudus anak atau cucu Agira Melona Tondok yang telah dilaksanakan di Jemaat Rantepau pada ibadah jam 9 tadi. Sungguh berkat Tuhan yang luar biasa, kita boleh kembali dapat berjumpa di tempat ini dengan hadirat Tuhan. Oleh karena itu, mari saya undang Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kita berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2, Allah hadir bagi kita.
Jemaat Tuhan, kita aminkan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus, kasih karunia dari Allah Tritunggal menyertai kamu sekalian. Kita akan membaca Mazmur secara responsorial dari Mazmur 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mazmur 107 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Nyanyian syukur dari orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Biarlah itu dikatakan orang yang ditebus Tuhan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, mereka lapar dan haus. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga. Amin. Allah Bapa sungguh baik, Ia selalu mengasihi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Merespon Mazmur kita menyanyikan Bapa Engkau sungguh baik. Keluarga serta
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan menendasi persekutuan kita bersama dengan keluarga Bapak Penatua Cikatondok atau Nenek Datuan yang boleh mempersekutukan kita bersama mensyukuri karya Tuhan dalam kehidupan mereka, baik ketika anak atau cucu yang telah menerima baptisan dan juga Bapak Mama Datuan yang telah menyelesaikan pendidikan dengan baik, dan banyak hal yang boleh dialami dan dirasakan keluarga, sehingga bersama kita boleh menaikkan pujian dan syukur pada siang hari ini. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Jikalau kami boleh ada pada siang hari ini, kami percaya bahwa semua hanya oleh karena kasih karunia daripada-Mu ya Tuhan. Banyak hal yang boleh kami alami, kami rasakan. Kami boleh jalani berbagai tantangan pergumulan kami, semata-mata hanya oleh karena perkenan-Mu ya Tuhan. Sehingga ketika kami boleh menikmati dan merasakan betapa Engkau Allah kami, Allah yang terus ada menuntun dan menopang kehidupan kami, membuat kami ya Tuhan untuk boleh bersama selalu menaikkan puji-pujian dan ungkapan syukur kami. Seperti yang boleh kami alami, kami rasakan hari ini bersama dengan orang tua kami, bersama dengan saudara-saudara kami dalam rumah di tempat ini, Nenek Datuan bersama dengan anak cucu, mensyukuri karya penyelamatan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, secara khusus bagi anak cucu yang telah menerima baptisan kudus hari ini. Ia Bapa di surga melandasi ungkapan syukur bersama keluarga. Firman-Mu telah tersedia di hadapan kami untuk kami baca, kami mau renungkan bersama, menjadi sebuah penghayatan iman dalam kehidupan kami, dalam menikmati karya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sadar Tuhan untuk segala keterbatasan yang ada pada diri kami, namun kami percaya bahwa oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu yang memperlengkapi kami, yang memberikan hikmat bagi kami, sehingga kami dapat dimampukan untuk boleh memahami apa arti firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan pada siang hari ini. Ya Bapa di surga, ini kami telah siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Engkau bersabdalah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita
kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itulah bagian firman Tuhan yang kita boleh baca, kita boleh dengarkan bersama, dan kita akan renungkan bersama pada siang hari ini. Semuanya adalah kasih karunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, segenap keluarga yang kekasih dalam Tuhan, yang hari ini boleh bersama menyaksikan salah seorang anak atau cucu yang telah menerima sakramen baptisan kudus. Hal yang tentu menjadi sebuah sukacita yang besar yang selalu boleh kita rasakan dalam perjalanan hidup kita sebagai orang yang percaya. Ketika ada kesempatan yang Tuhan karuniakan bagi kita untuk boleh menyerahkan dan boleh menyaksikan anak atau cucu di dalam menerima baptisan kudus ini. Di dalamnya bersama kita mau memaknai tentang apa arti dari baptisan kudus yang dilayankan, baik baptisan anak maupun baptisan dewasa. Bahwa di dalamnya kita mengimani dan kita mengamini bahwa mereka yang telah menerima anugerah baptisan kudus telah menerima pengampunan dosa dalam karya penyelamatan yang telah dilalui oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Itulah yang ditandakan, itulah yang dimateraikan dalam baptisan. Kadang selalu kita berbicara tentang soal baptisan seperti apa dan bagaimana. Tetapi sekali lagi bahwa itu hanyalah sebagai tanda dan materai. Karena kita percaya bahwa keselamatan adalah anugerah semata-mata dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti yang telah kita baca, kita dengarkan dalam bacaan kita pada siang hari ini. Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang telah dilimpahkan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tentu masih dalam suasana Paskah, dalam penghayatan kita menjalani masa-masa prapaskah, menghayati bagaimana Yesus yang telah melewati masa-masa sengsara, penderitaan, sampai Dia harus mati di atas kayu salib. Dan kita boleh menyaksikan dengan mata iman kita, seperti renungan kita sepanjang hari ini, bahwa kami adalah saksi atas kuasa kebangkitan yang telah terjadi dan dialami oleh Yesus Kristus. Tidak ada keraguan seperti Thomas tentunya sebelum melihat, sebelum menyaksikan, bahkan sebelum dia mencucukkan jarinya ke dalam
lubang bekas paku dan juga lambung Yesus. Tetapi dengan mata iman kita percaya, kita yakin bahwa sungguh Yesus telah bangkit dari antara orang mati, telah mengalahkan kuasa maut yang di dalamnya kita boleh beroleh jaminan kepastian keselamatan yang Tuhan karuniakan. Dan inilah yang disebutkan dalam bacaan kita sebagai kasih karunia yang telah Allah nyatakan bagi kita. Sebab hanya oleh karena kasih karunia kami diselamatkan. Dan tentu dengan iman kita meyakini semua apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita bersama-sama. Hanya oleh karena kasih karunia. Hanya oleh karena anugerah semata-mata dari Tuhan kita. Sehingga ya kalaupun orang selalu dan sering memplesetkan anugerah itu sebagai anu gratis, ya, tetapi di dalamnya ada pengorbanan. Ya betul bahwa itu hanya inisiatif sendiri dari Allah yang telah mengaruniakan keselamatan. Dan juga bacaan tadi mengatakan bahwa itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Namanya sebuah pemberian adalah merupakan sebuah anugerah bagi kita. Tetapi anugerah yang Tuhan nyatakan adalah sebuah hal yang harus dibayar dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah Kristus. Darah Kristus yang telah ditumpahkan, yang telah dicurahkan di atas Bukit Golgota, yang telah menebus kita dari kuasa dosa. Yang kalau bacaan kita tadi mengatakan bahwa seharusnya kitalah yang akan mengalaminya. Kitalah yang harus dimurkai, sama seperti mereka-mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat itulah yang telah menyatakannya, yang telah menganugerahkannya kepada kita semua di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itulah yang boleh kita saksikan bersama, telah dialami oleh anak kekasih kita Akira yang tadi telah diserahkan oleh kedua orang tua dan disaksikan oleh segenap keluarga, bahwa anak kita ini telah menjadi ahli waris kerajaan Allah, telah menerima pengampunan dosa dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sekalipun bahwa anak ini belum tahu apa-apa, tetapi oleh pengakuan kedua orang tua dalam tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan sebagai ayah dan sebagai ibu, untuk bagaimana mengarahkan, menuntun kehidupan anak kekasih kita, terlebih dalam mengajarkan seperti apa dan bagaimana hidup di dalam kasih Kristus. Dan itu adalah merupakan sebuah tanggung jawab yang besar, yang menjadi sebuah pengakuan dan janji yang tidak sekedar diucapkan oleh kedua orang tua, tetapi bahwa di dalamnya ada tanggung jawab yang besar yang mereka harus emban sebagai orang tua. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, juga beberapa hal yang boleh disaksikan oleh keluarga selain dari anak kekasih yang telah menerima anugerah baptisan kudus, juga Mama Agira dalam perjuangan dan akan menerima wisuda pada tanggal 19 April yang akan datang. Juga Papa dan Mama Datuan yang telah menyelesaikan pendidikan magister
di Universitas Hasanuddin pada tanggal 29 Maret yang lalu. Dan juga anak kekasih yang telah selesai ujian di tingkat SMA. Terlebih satu kesaksian dari Nenek Datuan bahwa selama ini dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun dia berobat dan sungguh boleh menyaksikan bagaimana kasih Tuhan dinyatakan untuk boleh pulih dan sembuh dari penyakit yang dialami. Dan masih banyak hal yang lain yang tentunya menjadi sebuah kesaksian bagi keluarga dan juga bagi kita semua yang boleh hadir pada siang hari ini. Bahwa apa yang kita alami, apa yang kita boleh rasakan dan apa yang bisa kita lewati bersama-sama bukan semata-mata oleh karena kekuatan kita, bukan semata-mata oleh karena kepintaran bagi anak, bagi saudara-saudara yang telah menjalani pendidikan sehingga boleh mendapatkan apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka harapkan. Kalau Bapak dan Mama Datuan ya telah mendapatkan ya gelar magister, ya tentu ini sebuah perjuangan yang mereka boleh jalani dengan satu pengakuan bahwa semuanya hanya oleh karena kasih karunia daripada Tuhan memberikan kemampuan bagi mereka untuk boleh bisa melewati dan menyelesaikan dengan baik. Dan juga Mama Agira, anak kekasih juga yang telah menyelesaikan pendidikan dengan baik. Terlebih bersama-sama bukan hanya tentang apa yang mereka boleh saksikan, mereka lihat dan mereka alami, tetapi satu hal yang pasti bagi kita semua sebagai orang yang percaya bahwa Tuhan telah nyatakan anugerah keselamatan dalam kehidupan kita bersama-sama. Sehingga hal itulah yang selalu membuat kita untuk tidak pernah berhenti nyatakan ungkapan syukur dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Bukan hanya ketika kita sukses meraih apa yang kita harapkan, boleh mendapatkan apa yang kita cita-citakan, tetapi anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus itulah yang seharusnya dan sepatutnya selalu kita syukuri dalam perjalanan hidup kita. Sekalipun bahwa ada begitu banyak tantangan yang sering kita hadapi, berbagai masalah persoalan tidak pernah habis, tidak pernah berakhir dari tentang kehidupan kita. Namun kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan selalu menuntun kehidupan kita. Dia memberikan kekuatan dan kemampuan untuk boleh melewati dengan baik. Selamat kepada keluarga atas segala apa yang mereka boleh rasakan, mereka nikmati, yang boleh bersama mempersekutukan kita di dalam kita menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Dan kita yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan akan terus dinyatakan, terus dialami keluarga dalam sepanjang perjalanan hidup, dalam berbagai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah karuniakan bagi mereka masing-masing. Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang boleh diperdengarkan kepada kita semua pada saat ini, yang boleh disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta David Tiranda, bahwa satu hal yang pasti yaitu Yesus Kristus telah menyatakan anugerah keselamatan bagi kita semua. Biarlah firman itu tetap tinggal dalam hati kita masing-masing. Selanjutnya kami persilakan persembahan puji-pujian dari paduan suara kelompok 5. Setelah itu disambung persembahan pujian paduan suara jemaat yang berjudul lagu Keluarga Adalah Karunia. Disilakan.
Naikkan syukur padamu ya Tuhan atas kemurahan-Mu yang berkah. Mati dan hidupku ku persembahkan kepadamu ya Raja yang kekal. Kepadamu ya Raja yang kekal. Kasih-Mu nyata di ladang menguning dan dalam kicau burung yang merdu. Engkaulah Tuhan tempat naunganku, sumber segala berkat bagiku. Tiap hari di dalam kehidupanku, nyatalah Tuhan kemurahan-Mu. Kau berikan hidup penuh kesegaran, serta tangan-Mu terus
Sungguh luar biasa puji-pujian yang boleh disampaikan. Kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan. Namun kita diingatkan kembali dari Mazmur 9 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan mengatakan, "Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi namamu, ya Maha Tinggi." Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 dan 3, "Hidup Kita yang Benar." Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkabur, dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu bukan kau ungkapan syukur? Arti hidupku bukankah ungkapan syukur, karena Kristus menebus, berkorban bagimu. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kita ulang dari ayat yang pertama. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkabur, dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Persilakan persembahan puji-pujian. Yang pertama, persembahan puji-pujian dari Gembala Efrata. Yang kedua, Angklung Irene. Kami persilakan.
besar. Allah Bapa dan Yesus Putranya dan Roh Kudus tiga yang besar. Agung Tuhan, angkat lagumu dan suaramu, memuliakan Tuhan yang besar. Allah Bapa dan Yesus Putranya dan Roh Kudus tiga yang besar. Maha besar Tuhan.
doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Sungguh Tuhan, siapa kami di hadapan-Mu di dalam berbagai kelemahan kami, keterbatasan kami, semua karena dosa dan kesalahan kami. Namun Engkau telah mengaruniakan keselamatan di dalam Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami. Oleh kematian dan kebangkitannya, kami telah memperoleh jaminan kepastian keselamatan. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang Engkau terus nyatakan dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, kami boleh bersyukur bersama dengan keluarga di tempat ini yang telah mempersekutukan kami dalam kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu. Bersama-sama Tuhan boleh menyaksikan anak kekasih cucu Agira yang telah menerima baptisan kudus di tengah-tengah kehidupan persekutuan dalam ibadah di tengah-tengah jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan bahwa anak kekasih kami ini telah menjadi bagian dari warga kerajaan Allah, telah menjadi ahli waris kerajaan Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya bahwa anak kekasih kami akan bertumbuh dalam kasih Tuhan melalui kedua orang tua dan melalui segenap rumpun keluarga. Kami juga bersyukur kepadamu ya Tuhan, bersama dengan Mama Agira yang boleh menyelesaikan pendidikan dengan baik dan akan menjalani wisuda pada tanggal 19 April yang akan datang. Juga bersama dengan Papa dan Mama Datuan yang telah selesai dengan baik dalam program magister di Universitas Hasanuddin pada tanggal 29 Maret yang lalu. Juga anak kekasih saudara kami yang telah menyelesaikan ujian di tingkat SMA. Kami sungguh percaya bahwa semua hanya oleh karena campur tangan daripada-Mu ya Tuhan, dalam segala perjuangan saudara-saudara kami boleh menyelesaikan pendidikan dengan baik, baik program S2, S1 dan juga anak kekasih kami yang telah selesai ujian. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kiranya dalam kehidupan mereka, dalam segala pengabdian mereka, dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan karuniakan, dengan sukacita senantiasa boleh menaikkan pujian dan syukur di dalam segala tugas pekerjaan yang Tuhan boleh anugerahkan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bersama dengan Bapak Penatua J.K. Tondok yang dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun di dalam berobat, sungguh boleh menyaksikan betapa kasih Tuhan, penyertaan Tuhan boleh memberkati segala perawatan, memberkati obat-obatan, makanan minum yang dia terima, sehingga dia tetap sehat, dia tetap semangat dalam mengangkat segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan boleh karuniakan, baik di tengah-tengah kehidupan keluarga, tugas dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan, tanggung jawab sebagai anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara. Sungguh Tuhan, dalam berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh orang tua kekasih kami, namun kami yakin dan percaya bahwa kekuatan dan kesehatan Tuhan terus nyatakan, sehingga sungguh dapat dimampukan untuk mengangkat semua tugas dan tanggung jawab dengan baik. Biarlah Engkau terus memberkati kehidupan keluarga, baik yang sempat hadir bersama dengan kami pada siang hari ini, bahkan di berbagai tempat. Engkau memberkati dalam kehidupan mereka, sehingga juga tetap merasakan dan menikmati berkat kasih Tuhan di dalam sepanjang kehidupan mereka. Ya Bapa di surga, di tengah-tengah ibadah kami pada siang hari ini, Engkau juga telah memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh nyatakan tanda ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan melalui persembahan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati apa yang telah kami persembahkan saat ini, semuanya boleh dipakai, dikelola dengan baik di dalam menata pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu.
juga persembahan puji-pujian yang boleh kami naikkan, kami persembahkan, baik melalui kelompok-kelompok paduan suara maupun musik angklung yang boleh kami nikmati bersama. Biarlah semuanya Tuhan menjadi sebuah pujian persembahan yang senantiasa boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ya Bapa di surga, jikalau sebentar setelah kami beribadah bersama di tempat ini, kami akan kembali ke tempat kami, ke rumah kami masing-masing, baik yang jauh maupun yang dekat. Tuhan tuntun sertai pelihara kehidupan kami dimanapun kami berada. Kami sungguh boleh menikmati kasih dan penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Ini ungkapan syukur kami, ini doa kami kepadamu Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa kami. Terima dengarkan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami, Tuhan yang juga sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Keluarga serta Bapak Ibu sekalian, pergilah terus jalani anugerah Tuhan, menikmati kasih karunia yang Tuhan sudah nyatakan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu arahkan hati dan hidup kamu hanya kepada Dia Sang Pemilik kehidupan kita, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yesus telah bangkit, yang telah kita peringati minggu lalu sebagai hari Paskah. Kita yang percaya selamat di tangan Yesus. Damai sejahtera melingkupi kita. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 388 ayat 1. Selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam kasih-Nya aku bahagia. Aku merdu
Silakan duduk. Demikianlah ibadah syukur keluarga Penatua CK Tondok. Atas ketenangan diucapkan terima kasih. Demikianlah rangkaian acara kita yang kedua, yaitu ibadah kepada Bapak Pendeta David Tiranda dan Saudara Hartoyo dalam pelayanan siang hari ini. Diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati dalam pelayanan dalam keluarga. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam acara yang ketiga, yaitu ungkapan hati dari keluarga yang merupakan ekspresi sukacita dari keluarga yang akan disampaikan Bapak Penatua CK Tondok. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih banyak yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta. Ada banyak luar biasa doa Bapak Ibu Pendeta mendoakan kami. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Gereja Jemaat Rantepao dan jemaat lain yang juga hadir pada saat ini. Saya tidak sebut satu persatu. Terima kasih kepada yang saya hormati Bapak Ibu dari teman-teman Semah Kristen tahun 80 yang hadir. Yang saya hormati Bapak Ketua PKB Klasis, PKB Jemaat Rantepao. Yang saya hormati orang tuaku, saudaraku semua, sahabat semua. Ada Pak Aloysius yang betul-betul memberi diri juga untuk Toraja Utara berpikir. Ada Ibu Rita dan ada beberapa, saya kira kita semua. Ada teman-teman dari Pemekaran kemarin, ada saudaraku dari KNPI Cikal Bakal Aspirasi Pemekaran kemarin, ada Pak Sekum dari Panitia Pemekaran, ada bapak-bapak dari KPU Toraja Utara, ada dari Pak Ketua Bawaslu juga, dan semua tak akan ku pasal rinding ku Pak Lekoona Mananga, ada orang tua dari Pangrante yang kemarin kita kenal bersama tanggal 16 di Singki. Itu dipungut biaya satu orang 10.000 Pak atau 15 ya, dan itu masuk di daerah dan yayasan. Tetapi melalui Bapak ini jalan salib pada hari Kamis itu gratis. Itu ide dari Bapak Ketua BPS Gereja Toraja, Pak Pendeta Alfred Anggui, dan diteruskan dengan Bapak Pendeta, Ibu Pendeta Majelis Gereja Jemaat Rantepao, Klasis Rantepao, dan itu bisa terlaksana dengan baik.
Mudah-mudahan Singki nanti bisa jalan salib naik, ada di Rantepao dan ada juga jalan salib di Makale. Sangat religius. Ya, cucu kita, anak kita itu ingat firman Tuhan mengatakan harus dilahirkan kembali. Gak usah saya jelaskan. Jadi dia menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Kemudian ada beberapa anak saya yang di wisuda, lulus ujian SMA, dan saya sendiri bergumul penyakit selama ini. Puji syukur saya sudah bisa sehat-sehat. Saya keliling di Rantepao berobat, terus ke Palopo, ke Makassar karena hampir stroke. Dan Ibu Maria, istri dari Pak Dokter Noverio, Ibu dokter ahli saraf itu yang paksakan saya ke Palopo untuk di-scan. Saya minta ke Makassar, dia mengatakan kalau ke Makassar mungkin 1 minggu, kalau di Palopo 2-3 hari sudah bisa dah hasilnya. Saya ke Palopo, hasilnya memang ada sol di kepala. Dan kembali Ibu dokter mengatakan kalau naik pembuluh darah yang besar dari ini naik, kamu stroke dan tidak akan sadar lagi. Dikasih obat, puji Tuhan bisa sembuh. Padahal pada saat itu 52% saya sudah stroke. Ketika dikasih obat, dirawat, akhirnya sekarang jadi 27%. Sangat turun. Saya ke Makassar, di sana saya berobat ke Pak Prof. Dokter sampai Payung, orang tua kita. Satu yang luar biasa saya rasakan itu. Hari ini rencana mau pulang. Tapi ketika periksa, jangan. Besok ke sini lagi. Ketika diperiksa hari itu, hasilnya lain. Besok kembali diperiksa, sudah hasilnya lain. Bukan normal tapi sudah sangat bagus menurut dokter. Saya juga tidak yakin. Malah Pak dokter mengatakan, saya tahu orang Toraja itu pasti makan daging dan lain-lain. Saya tidak larang kamu makan daging, tapi sedikit. Jangan banyak ya. Ingat itu. Nah, ini yang saya sampaikan kepada kita semua. Nah, firman Tuhan tadi itu dan lagu dari semua tadi, Gembala Efrata, luar biasa. Ya, keluarga itu adalah karunia. Keluarga itu berkat Tuhan. Tidak ada artinya kemewahan kita miliki dalam hidup ini kalau kita tidak bahagia. Tapi kalau kita saling mengasihi dalam keluarga kita, itulah kebahagiaan yang luar biasa. Keluarga adalah harta yang paling indah dalam hidup kita. Tapi Buddha keluarga totemo retak. Apalagi kesi sampu mirah, keluarga besar bisa tongkona mirah, bisa tondong mirah. Padahal sebenarnya tidak boleh. Kita harus saling mengasihi. Yesus mengasihi kita, maka kita pun harus mengasihi satu dengan yang lain. Dari yang tadi 4 itu si Kabir Ibang. Kebencian itu mematikan perdamaian. Bukan berarti kita tidak saling menegur, tapi kita harus saling menegur di dalam kasih. Ya mana na parampo di ka nenek nan poko toh sebelum male na ko sipaka orok komipia. Ya makukuan anak ko to siyampo kukukwa. Itu saja yang mama pesan. Sipaka boro ako mi. Tadi Irene Angklung menyanyi, bayangan ada neneknya datang terus, ada di sekitar kita terus. Sayang kepada nenek nampokku agak cengeng ya. Saya kira kaum bapak semua harus begitu, ya harus mengasihi istri, saling mengasihilah. Siap ya? Kaum bapak gimana? Siap? Tapi saya ini sudah duda. Kak Sares dari DPR juga sudah duda. Ada
Pak Israel dari Majelis Gereja duda, ada Pak Andaris Porama sudah duda. Tapi saya ngomong begini, dia tidak pergi kemana, dia tetap kita bersama. Tugasnya udah selesai, dia diutus Tuhan buat kita semua, tugasnya udah selesai, Tuhan udah ambil. Rancangan Tuhan tidak sama dengan rancangan kita. Pasti ada yang terbaik maksud Tuhan. Tapi Kak Syaras biar lebih duluan, Kak Israel duluan lah supaya saya menyusul nanti. Tuh, makasih. Terima kasih Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, semua liturgis, MC dari Irene, Angklung, dari Paduan Suara, Efrata, Jemaat Rantepau, Kelompok 5, semua terima kasih. Kure semangat. Yang paling utama saat ini doa Bapak Ibu luar biasa bagi kami. Itu khasiatnya luar biasa. Tak tonton si pas sambayang, kipas sambayang kami mi pas sambayang kan nih langkah tuanta, tak tonton si tuntun tua, si tanda paraya lah bentuk katuanta. Dalam tugas dan pekerjaan kita, saya pesankan anak-anak saya, jangan kejar status, jangan kejar jabatan, jangan kejar kemewahan. Kalau Tuhan sudah berikan, itulah yang terbaik. Karena kita semua ini dalam tugas, dalam pekerjaan, kita diutus oleh Tuhan. Oleh karena itu kita tidak boleh melawan kehendak Allah. Itulah iman dan itulah penyangkalan diri. Kure semangat ala ko kamu selanasang puang pasak ya ki. Demikian ungkapan hati dari keluarga, atasnya diucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita akan melangkah pada acara kita yang keempat, yaitu jamuan kasih. Dalam doa berkat siang hari ini akan dipimpin Ibu Pendeta Arsiati Kaban. Kepada Ibu disilakan. Mari kita bersama-sama kembali bersyukur di dalam doa. Kita berdoa. Dengan tiada hentinya Tuhan, kami mengangkat rasa syukur kepadamu. Kami percaya bahwa tak setitik pun realitas kehidupan kami ini di luar dari kasih dan anugerah Tuhan. Itulah juga yang terus disampaikan nenek dan Tuhan sekeluarga bersama dengan anak-anak, cucu terkasih. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sendirilah yang terus hadir sebagai gembala yang setia siang dan malam, memberkati dan memeliharakan mereka. Hari ini mereka saksikan begitu banyak perkara yang Tuhan nyatakan dalam keluarga di tempat ini. Mereka boleh nikmati, rasakan dan saksikan. Sebagaimana Engkau nyatakan pemeliharaan dan berkat-Mu dalam kehidupan mereka di masa silam dan hari ini, kami percaya bahwa Engkau jugalah yang akan terus menyatakan kehadiran-Mu, pemeliharaan dan berkat-Mu bagi mereka di masa yang akan datang. Sebagai wujud dari salah satu bagian ungkapan syukur mereka, melalui mereka Engkau menyediakan lagi makanan dan minuman. Biarlah daripadanya kami beroleh kekuatan baru. Kami juga berdoa bagi begitu banyak anak-anak-Mu yang berada dalam penderitaan hidup karena kekurangan makanan dan minuman. Tuhan juga tetap mengasihi mereka, bahkan memakai kami menjadi saluran berkat bagi mereka. Inilah permohonan kami, syukur kami. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan semuanya kepadamu. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta yang sudah memimpin dalam doa berkat siang hari ini. Sementara ibu-ibu kita menyediakan berkat Tuhan, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudara dalam acara siang hari ini. Bersyukur bersama keluarga Bapak Penatua JK Tondok. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Selamat menikmati berkat Tuhan. Disilakan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara. Terima kasih.